Inilah perkembangan mengejutkan dari kasus Raffi Ahmad. Pasca Raffi menjalani 2 kali pemeriksaan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur, Jakarta Timur, muncul pengakuan mengejutkan dari pihak rumah sakit. Seperti apakah sebenarnya hasil pemeriksaan tersebut? Benarkah hukuman sosial dianggap lebih layak untuk Raffi Ahmad? Lantas bagaimanakah tanggapan dari keluarga dan pihak BNN? Inilah perkembangan terbaru kasus Raffi Ahmad, mendekam di kantor Badan Narkotika Nasional selama hampir 3 minggu dan sempat 2 kali menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur, Jakarta Timur. Kondisi Raffi nyatanya mulai banyak berubah. Tidak saja rajin berolahraga, Raffi juga makin rajin beribadah dan menjadi kutu buku seperti dituturkan kuasa hukumnya yang tadi malam datang membesuk ke BNN. Selain pengacara, Raffi juga dijenguk keluarganya. Raffi menemui Mugi Pagau, tantenya yang datang membawa makanan. Menurut sang tante, kemarin Raffi terlihat lebih rapi karena rambutnya sudah dipotong pendek. Kalau kondisi fisik Raffi sendiri gimana? Ada penurunan berat badan atau mungkin? Enggak, masih tetap. Saya cuma sebentar kok ketemu dia mandi, terus saya ngasihin makanan, nggak lama kita keluar. Rambutnya dicukur, dipendekin. Nggak pernah, tapi nggak pernah mengeluh. Tapi emang orangnya ceria ya, nggak pernah mengeluh ya. Mungkin dia pendam, kita nggak tahu ya. Tapi yang tahu saya ya dia nggak. Jadi Raffi lebih banyak sekarang baca buku ya, sama majalah. Saya lihat itu dan melakukan ibadah dan juga sekarang udah mulai rajin untuk olahraga ya kayak sit up, push up. Beberapa hari kemarin, Raffi memang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Sampai 2 kali Raffi menjalani pemeriksaan di rumah sakit itu. Dan pihak keluarga serta pengacara penasaran terhadap hasilnya, tak sabar ingin segera mengetahui. Karena itu, meski tidak dalam waktu bersamaan, mereka kemarin menemui Raffi sekaligus pihak BNN untuk menanyakan hasil pemeriksaan di RSKO Cibubur. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan dari RSKO menjadi salah satu keterangan pendukung yang bisa menentukan nasib Raffi. Direhab atau ditahan. Lalu seperti apa hasilnya? Belum. Nggak tahu, saya nggak tahu tuh. Kalau udah ada, mak keluarga juga tahu dong. Kalau anda juga tahu semua dong. Pasti diumumin ya. Agenda hari ini saya ngecek hasil RSKO sudah sampai sini apa belum, ya kan? RSKO Cibubur, maksudnya hasil pemeriksaan fisik dan psikis Raffi. Kata belum ya, karena pihak penyidik bilang masih menunggu hasil RSKO Cibubur. Saya juga belum tahu, tapi menurut penyidik sih sehari 2 hari ini ya. Kalau kita bicara hasil, itu biasanya RSKO akan mengeluarkan hasil 2 atau 3 hari bahkan 4 hari ke depan. Artinya begini, kemarin sudah dilakukan pemeriksaan secara detail dan itu hasilnya 3 atau 4 hari ke depan. Karena apa? Mereka pasti ada dokter, psikolog, psikiater yang hasil pemeriksaannya akan dipelajari masing-masing, kemudian akan didapatkan, baru mereka akan mengeluarkan hasilnya. Di tengah rasa dak-dikduk keluarga Raffi dan juga kuasa hukumnya menanti keluarnya hasil pemeriksaan RSKO dan pihak BNN juga belum mengeluarkan keterangan resminya, kemarin muncul pengakuan mengejutkan dari pihak RSKO Cibubur. Menurut Dirut RSKO Cibubur, Dr. Laurentius melihat Raffi masih dalam tahap memakai untuk rekreasi, belum sampai tingkat ketergantungan. Lalu apakah tingkat pemakai rekreasi itu? Benarkah ini pertanda baik untuk Raffi? Saya teknisnya saya tidak berkecimpung langsung untuk melihat bagaimana pola pemakaian dia. Tapi kalau yang kita lihat dari pemberitaan, dari kelihatannya memang polanya itu ya pola rekreasi. Itu mungkin hanya sekedar just for fun ya. Orang yang memakai itu hanya rekreasi saja, mungkin dia tidak perlu direhab karena dia memang tidak mempunyai suatu kecenderungan untuk mengulang. Dia hanya rekreasi saja. Yang perlu diberitahu kepada dia adalah resiko dari zat tersebut kalau kamu pakai terus-menerus akan jadi seperti apa. Ya kan, karena dia belum tahu kan, dia belum masuk melangkah kepada orang yang akan menjadi edik.
Dan yang lebih mengejutkan lagi, selain disebut sebagai pemakai rekreasi yang tak perlu direhab, Dirut rumah sakit tersebut juga menyarankan pola terbaik untuk Raffi adalah melepasnya kembali beraktivitas seperti biasa, namun sambil mengecek keadaannya setiap minggu. Meskipun kelihatannya seperti bebas, sebetulnya itu hukuman sosial, tegas Dirut RSKO Cibubur. Lalu apakah ini artinya Raffi akan bebas dan hanya terkena hukuman sosial? Kalau yang lebih baik lagi di atas rehab ada, itu yang saya pilih. Kalau itu opsinya bebas, itu yang saya pilih bebas. Raffi bebas dari masalah hukum ini, Raffi bisa kembali aktif kerja dan kembali ketemu dengan masyarakat Indonesia melalui televisi atau melalui media yang selama ini dia aktif ya setiap hari ya sebagai presenter. Saya menyarankan ya memang jalan terbaik memang beraktivitas kembali. Aktivitas itu sendiri sebenarnya juga terapi ya, untuk mendapatkan habit yang baru, diberi penekanan bahwa kalau kamu bekerja seperti ini, kamu mendapatkan kehidupan seperti ini, kamu bisa tidak akan cenderung memakai lagi. Bisa kita tambahi dengan metode misalnya menggarisbawahi bahwa memang oke, karena kamu sedang begini, ini kamu bisa kekhawatiran kita adalah just for fun, lama-lama menjadi ketergantungan. Maka ditentukanlah suatu aturan, misalnya cek urin setiap waktu kapan kita butuhkan. Cek apa yang misalnya kita ragukan dia untuk memakai. Jadi namanya on the spot. Jadi kapanpun, anytime kita mengatakan, ayo kamu harus diperiksa karena kita khawatir kamu kemarin begini-begini macam-macam bla bla bla. Kemudian kita cek. Atau dia wajib misalnya untuk menjalani kontrol ke rumah sakit. Ini juga cara kita untuk mempertahankan dia itu wilayahnya itu cuma just for fun tadi, cuma rekreasi, tidak menjadi kecenderungan yang lebih berat dengan cara memeriksa seperti itu. Pernyataan Direktur RSKO tentang Raffi seolah mempertegas ungkapan Hotman Paris yang menyebutkan Raffi memang anak muda yang sehat. Juga Lula Kamal yang sempat menyenguk Raffi dan mengatakan Raffi sudah tak sabar untuk bekerja kembali. Lalu seperti apa tanggapan para artis dan masyarakat terkait perkembangan baru ini? Benarkah semua menginginkan Raffi hanya terkena hukuman sosial? Dipertontonkan di TV, lahan itu dipasang polis lain. Oke. Kalau memang itu berarti semua pemiliknya harus ditahan. Pemilik tanaman itu harus ditahan. Termasuk yang diperjualbelikan. Kenapa Raffi cuma 1-2 kapsul ditahan? Kenapa dia dikorbankan anak muda yang masih sangat sehat begitu? Cuma dia bilang ini capek nih udah mau kerja. Saya cuma bilang ini, ya iyalah pasti orang yang kerjaannya gila-gilaan tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan pasti bete sendiri gitu kan. Nah iya, dia bilang ini capek pak, saya pengen buru-buru kerja lagi. Dia ngomong gitu kan, ada direktur beberapa orang itu di situ. Capek nih pak, saya capek, bosen gitu saya gini. Dia menurut saya kalau yang benar itu adalah direhab ya. Tuhan aja itu memaafkan umatnya. Kenapa kita tidak? Itu yang saya mau. Jadi yang paling benar korban itu yang dimana-mana adalah direhab. Kalau menurut saya sih dihukumnya itu secara sosial aja kali ya Mbak ya. Karena kalau penjara juga belum tentu bikin orang lebih baik juga. Maksudnya bukannya berarti tidak baik, tapi kalau hukum sosial itu pasti akan lebih berdampak buat dianya sendiri. Yang pasti rehabilitasi deh mungkin lebih baik buat dia. Semangat Raffi, karena ini salah satu hal yang memang untuk mendewasakan kamu dan kita semua melihat kasus ini. Jadi apapun itu yang pasti yang benar pasti akan ada di pihak yang benar, dan yang salah pasti akan ketahuan yang salah. Kalau misalnya tanggapan untuk Raffi direhab, kalau misalnya memang pengguna memang ya seharusnya memang direhab dengan tujuan adalah bisa mengurangi ketergantungan mungkin ya. Cuman aku kan juga nggak tahu dengan pasti apakah Raffi memang menggunakan atau tidak. Aku tetap dengan prinsip praduga tidak bersalah gitu. Jadi kalau misalnya memang direhabilitasi berarti memang banyak yang peduli dan menginginkan Raffi untuk lebih baik. Biar cepet beres aja lah, maksudnya biar cepet selesai, nggak dilama-lamain. Mudah-mudahan masalahnya cepet selesai, Raffi biar tetap sehat terus, biar bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Raffi itu ya bisa bebas gitulah, bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa berkarir lagi gitu ya. Ya itu kan musibah, siapa sih orang yang mau ya kan? Nggak ada yang mau orang musibah, nggak ada yang mau ya, apalagi seorang Raffi
dia cerdas, dia bisa menelaah mana yang baik, mana yang buruk. Munculnya pengakuan mengejutkan dari pihak RSKO Cibubur tentang hukuman sosial yang lebih baik buat Raffi, tak lantas membuat Ibunda Raffi menghentikan langkah memperjuangkan keadilan untuk putra tercintanya. Benarkah pasca makan siang dengan pengacara Hotman Paris Hutapea, Ami Kanita Ibunda Raffi mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk minta pertolongan? Tapi mengapa setelah Raffi jadi tersangka, Ami Kanita justru diam 1000 bahasa? Lalu bagaimana dengan Yuni Syara dan Laudia Cynthia Bella, dua mantan kekasih Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Sebenarnya Ibu Raffi itu minta saya jadi kuasa hukumnya si Raffi. Di lain sisi, Bunda Raffi terlihat tidak henti-hentinya berjuang sendiri untuk mencari keadilan. Setelah menjenguk berkali-kali hingga makan siang bertemu dengan Hotman Paris, benarkah kemarin Ami Kanita meminta pertolongan kepada Komisi 3 DPR RI? Tapi mengapa pasca Raffi ditetapkan menjadi tersangka, Ami Kanita justru diam 1000 bahasa? Lalu bagaimana dengan Yuni Syara, mantan kekasih Raffi? Benarkah Yuni berencana untuk menjenguk Raffi Ahmad?